Sahabat GPIB yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB di hari ini Kamis 18 Juli 2024 bersama saya Pendeta Mirsya Lawrence Pelupesi dari GPIB Shalom Jakarta. Puji Tuhan, setelah istirahat malam kita masih dipanggil dan dipimpin Tuhan untuk ada dalam kebersamaan persekutuan selaku umat Tuhan. Mengawali hari ini, mari kita bersama mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan untuk menuntun langkah hidup kita. Oleh karena itu persiapkanlah Alkitab kita pada bagian surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga pada ayat yang ke-22 sampai 25. Sekali lagi surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga ayat 22 sampai 25. Kalau sudah siap pada bagian Alkitab yang disebutkan, biarkan tetap terbuka dan mari kita berdoa. Pagi ini kami kembali datang dengan ungkapan syukur dan terima kasih Tuhan atas kasih setia dan anugerah-Mu yang hadir menyertai kami. Tidak hanya nafas kehidupan yang Kau percayakan, tapi juga kesempatan untuk bersekutu bersama dengan-Mu Tuhan, lewat pembacaan dan perenungan firman. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan diri kami hanya dalam pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus. Sehingga bagian Alkitab yang dibaca, sabda-Mu Tuhan yang disampaikan, kehendak-Mu boleh kami mengerti untuk menuntun langkah hidup kami sepanjang hari ini. Oleh karena itu Tuhan juga kami berserah. Serahkan diri kami hanya dalam pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus. Bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga ayat 22 sampai 25 menyatakan demikian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati manusia, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Siapa saja yang berbuat salah akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang muka. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita di pagi ini. Ada suatu kisah di mana suatu perusahaan membuka lowongan pekerjaan. Ketika para pelamar masuk dalam ruang tunggu untuk proses wawancara, walaupun hari sudah terang benderang dengan sinar matahari masuk ke ruangan dengan baik, lampu di ruangan tetap dibiarkan menyala. Dan ada pula terlihat sampah kertas berserakan. Menyaksikan hal ini, ada pelamar yang mengatakan, perusahaan macam apa ini? Masa ruang tunggunya saja kotor seperti ini? Ada pula satu orang pelamar yang menyaksikan kondisi seperti ini, ia berinisiatif untuk mematikan lampu dan membuang sampah kertas di tempat sampah. Tindakan satu orang pelamar ini mendapat cibiran dari yang lain. Seraya berkata, oh mungkin dia melamar jadi OB. Tak lama kemudian keluarlah salah satu karyawan yang mempersilahkan pelamar yang mematikan lampu dan buang sampah untuk masuk ke ruang wawancara. Sedangkan yang lain dipersilahkan untuk pulang. Ketika di dalam ruang wawancara, pelamar ini diberi ucapan selamat karena diterima menjadi karyawan. Dalam kebingungan, sang pelamar bertanya, Pak, kok saya bisa langsung diterima jadi karyawan? Ternyata tindakan sang pelamar yang berinisiatif mematikan lampu dan membuang sampah dinilai sebagai suatu tindakan positif. Jika ia saja mau berinisiatif mematikan lampu karena tidak efisien dan membuang sampah kertas pada tempatnya, maka ia dinilai
akan mampu mengupayakan yang baik untuk kemajuan perusahaan dan tentu juga kemajuan dirinya sendiri. Dari kisah ini memberikan pengajaran bahwa segala hal baik yang baik pula untuk dilakukan, lakukanlah dengan segenap hati. Apalagi yang menjadi tanggung jawabnya, maka lakukanlah dengan segenap hati. Dalam bacaan kita, Paulus menasehatkan kepada para hamba, para pekerja, segala hal yang menjadi tanggung jawabnya untuk dikerjakan, hendaknya dilakukan dengan tulus hati sambil mengingat bahwa hal baik yang menjadi tanggung jawabnya untuk dikerjakan, semuanya dikerjakan untuk Tuhan dan bukan semata-mata untuk manusia. Ada Tuhan yang melihat, memperhatikan kehidupan termasuk cara kerja para hamba, para pekerja. Hal yang sama juga berlaku bagi para tuan. Ada Tuhan yang melihat dan memperhatikan cara setiap tuan dalam memperlakukan hamba-hamba yang bekerja padanya. Sehingga kepada para hamba diingatkan untuk tidak boleh sembarangan. Apalagi sampai melakukan yang jahat dalam melaksanakan tugasnya. Mereka yang bekerja dengan tulus hati, mereka yang bekerja dengan tanggung jawab dan jujur, ingatlah bahwa Tuhan melihat dan memperhatikan apa yang dikerjakan. Maka Tuhan juga yang akan memberkati apa yang dikerjakannya. Sedangkan bagi mereka yang sembarangan, bahkan yang berlaku jahat dalam melakukan tugasnya, ingatlah ada Tuhan yang akan menghakimi perbuatannya. Hal yang sama menjadi nasihat bagi kita semua. Hari ini apapun yang hendak kita kerjakan, khususnya yang menjadi tugas tanggung jawab kita, mari kerjakanlah dengan setulus hati seperti untuk Tuhan dan bukan semata-mata untuk manusia. Lakukanlah dengan baik, lakukanlah dengan tanggung jawab dan jujur. Sambil mengingat ada Tuhan yang melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang kita lakukan. Bersama mulai dari keluarga, kerjakanlah tugas rumah dengan setulus hati. Kerjakan tugas di tempat kerja, baik sebagai bekerja atau bawahan maupun sebagai pimpinan dengan tanggung jawab, tulus hati, dan jujur. Yang punya usaha, kelolalah usaha dengan tanggung jawab, tulus hati, dan jujur. Yang masih menempuh pendidikan, jalanilah tugas belajar dengan tanggung jawab dan setulus hati. Maka semua yang dikerjakan akan bawa kebaikan dalam kebersamaan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk sabda-Mu Tuhan yang telah bersama kami baca dan renungkan. Biarlah sabda ini tinggal dalam hati kami, bahkan kami ingat ketika kami melaksanakan tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan untuk kami lakukan. Tuntun kami melakukannya dengan penuh tanggung jawab, ketulusan hati dan kejujuran. Supaya sungguh apa yang kami lakukan jadi persembahan yang berkenan kepadamu Tuhan, bahkan juga bawa kebaikan dalam kebersamaan hidup. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang akan memberkati. Lewat berkat-berkat-Mu kebutuhan hidup kami hari ini tercukupkan. Hantarkan kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang pelihara kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, perlengkapi kami saat ini dengan kekuatan, kesehatan, dan tuntunan hikmat kebijaksanaan serta pengetahuan yang asalnya daripada-Mu. Supaya segala hal yang kami kerjakan
kami melakukannya dengan baik. Dan Engkaulah Tuhan yang mengetahui setiap tantangan pergumulan yang kami hadapi. Saat kami berjalan bersama denganmu Tuhan, kami tahu kami boleh hadapi segala sesuatu. Berkati kami semua Tuhan, lindungi kami sepanjang hari ini. Ini kami umat-Mu yang berserah, ini kami umat-Mu yang berdoa. Kami bawa segala permohonan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan untuk kita, sahabat GPIB dimanapun sahabat berada. Selamat beraktivitas di hari ini. Ingatlah, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan setulus hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan hanya untuk manusia. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua.